Baik, good afternoon everybody. How you feel tonight? This time I will tell you about the first lesson. This is about material in our class, especially for class grade 11. Alright, we are now talking about expressing of asking and giving opinion. First of all, can you imagine if you want to say something to the other people, maybe you use expression. In this way, we can use expression of asking and giving opinion. Asking means meminta, giving means memberi. Ya, jadi anak-anak ketika kalian mau melakukan percakapan dengan orang, khususnya adalah ketika sedang kebingungan, sedang dalam masalah, kalian pasti membutuhkan saran atau opini dari orang lain. Nah, disitulah kalian memakai expression of asking opinion. Begitu juga ketika kalian punya teman yang sedang galau, sedang punya masalah, sedang butuh masukan. Nah, ekspresi yang kalian gunakan adalah giving opinion. Nah, di sini nanti akan kita pelajari utterance, ujaran, expression usually we use in asking and giving opinion. Yeah. Okay, let's check this PowerPoint. First of all, do you know what is an opinion? An opinion is a judgment. Nah, pertama-tama pastinya kita ingin tahu apa itu opini. Opini adalah sebuah penilaian, judgment ya. Penilaian dari kata judge, adil, putusan. Judgment berarti sebuah keputusan, penilaian. Viewpoint, view, pandang, point, sudut pandang. Sudut pandang orang terhadap sesuatu. Statement, pernyataan that is not conclusive. Ya, sebuah pernyataan yang belum bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Sifatnya masih bebas, namanya juga opini ya. Tidak ada suatu keharusan bagi orang yang diberikan masukan untuk menerimanya. In general, an opinion is a subjective belief. Ya, pada umumnya opini itu adalah sebuah subjective belief. Artinya apa? Suatu keyakinan yang sifatnya subjektif. Nah, bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Saya punya masukan kepada si A, misal begini. Nah, kemudian teman saya atau saudara saya punya masukan terhadap si A, begitu. Nah, berbeda-beda. Tolak ukurnya tidak boleh dijadikan sebuah kepastian atau kebenaran, karena sebuah point of view setiap orang pasti berbeda-beda. And is the result of emotion or interpretation of facts. Dan sebuah hasil dari perasaan, emotion, interpretasi, penafsiran dari sebuah fakta. Nah, pastinya namanya juga opini, boleh dipakai, boleh juga tidak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengekspresikan atau untuk menyatakan ya, bagaimana caranya kalian untuk meminta atau memberi opini. Dalam bahasa Inggris, to describes how we are to ask the opinions of others and how we provide an opinion to others. Artinya kira-kira adalah untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk meminta, itu meminta
pendapat, opini kepada orang lain, dan atau untuk provide atau memberikan pendapat pada orang lain juga. Nah, itu jadi ya. Jadi pertama, pengertian dari opini itu apa? Opini itu adalah sebuah pendapat, sudut pandang, pernyataan yang tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenarannya, ya, karena sifatnya adalah subjektif. Kemudian tujuannya, orang menyatakan meminta pertolongan, meminta pendapat atau memberi pendapat adalah bagaimana caranya biar kita itu bisa ngasih pendapat ataupun meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Ya, kita lanjut. Oke, ini beberapa utterance atau expression yang biasa atau yang bisa kalian gunakan untuk asking, ya, untuk meminta pendapat. Yang pertama, ya, coba kalian baca ini ya. What do you think of? Nah, bla bla bla. Ini Anda kasih tentang perihal yang ingin kalian tanyakan. Misal, kamu sedang mendengarkan sebuah lagu baru di channel YouTube, ya. Kemudian kamu meminta pendapat temanmu tentang lagu tersebut, maka bla 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 ini nanti kamu isi dengan lagu tersebut. Contoh, what do you think of this song? Nah, this song itu artinya adalah lagu ini, ya. Atau kamu melihat ada orang yang melakukan tindakan ilegal, misalnya, misal mencuri, kriminal, dan selain sebagainya, maka kamu masukkan juga hal tersebut setelah expression asking of opinion ini. What do you think of the robbery last night? Misal kayak gitu ya. Apa pendapatmu tentang kejadian perampokan tadi malam, ya? Maka kalau kejadiannya lampau, do ini nanti akan berubah, ya. Do ini menjadi bentuk kedua, yaitu what did you think? Oke, yang kedua, ujaran kedua, is that right? True that. Nah, apakah benar bahwa? Nah, bahwa apa? Nah, kalian masukkan tentang perihal yang akan kalian tanyakan. Is that right or true that tomorrow is the final examination? Misal seperti itu. Apakah benar bahwa besok itu adalah ujian nasional? Nah, misal kalian nggak yakin gitu kan, kalian tanya atau menanyakan pendapat pada teman kalian. Kemudian yang berikutnya, do you think it is going? Ya, ini adalah sebuah prediction, ya, karena di sini ada bentuk verb in, ya, atau gerund, di mana di situ bisa diartikan apakah kamu berpikir ini akan. Nah, misal kalian nonton pertandingan sepak bola, dua klub, di mana klub tersebut adalah favorit kalian, dan kalian berpikir apakah klub favorit kalian itu akan memenangkan pertandingan tersebut atau tidak. Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi ini. Do you think it is going to win the competition? Ya. Apakah kamu berpikir tim ini akan memenangkan kompetisi ini? Nah, seperti itu. Ingat, ini adalah sebuah question, ya. Jadi gunakan question tag setelah perihal yang kalian tanyakan. Kemudian intonasi juga berbeda antara statement, kemudian dengan question, dan lain sebagainya. Intonasinya di bagian akhir adalah naik, ya. Jadi tidak datar, tidak seperti statement. Berikutnya, why do they behave like that? Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Misal kalian melihat sebuah peristiwa yang lain daripada yang lain, ya. Kalian pergi ke luar negeri, kemudian melihat di sana itu warganya melakukan hal-hal yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya, ya. Nah, kalian menggunakan ekspresi ini. Why do they behave like that? Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Misal kayak gitu, ya.
Yang berikutnya,